Swastiastu. Swastiastu. Oke, saya Wayan kembali lagi dengan Wayan Suprianta. Saya hari ini lagi berkunjung di rumahnya Pak Wayan Darmawan SH. Ya, dia salah satu pengacara yang asli orang Bali yang ada di Sulawesi Tenggara dan tepatnya di Kabupaten Kolaka. Kalau di Kabupaten Kolaka beliau satu-satunya orang Bali ya. Bali. Oke, saya hadir ke sini ini, saya datang sini tujuan saya untuk mau minta kunci suksesnya dan membagi motivasinya buat adik-adik yang lagi berjuang. Mungkin ada yang mau jadi pengacara, ada yang mau jadi karena beliau ini banyak jobnya sebenarnya. Selain pengacara, beliau juga mantan jadi DPRD Kolaka, juga petani dan peternak hebat ya. Oke, Pak Wayan Darmawan, saya mau ini dulu Pak, Bapak bisa bercerita tentang latar belakang Bapak dari mana? Yang pertama ya Pak ya, latar belakangnya. Boleh dicerita sedikit Pak? Baik, terima kasih. Swastiastu. Swastiastu. Sedikit mungkin saya sampaikan latar belakang saya adalah anak seorang petani. Jadi anak seorang petani transmigrasi yang notabene diberangkatkan dari Pulau Wali pada tahun 1982. Pada waktu itu saya masih usia SD kelas 2 SD. Ya. Saya berasal dari Banjar Mantring, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Ya. Yang tiba di Sulawesi Tenggara ini pada tanggal 3 Desember tahun 1983. Jadi saya adalah seorang anak petani transmigrasi yang dibawa sama orang tua semasih kecil dulu. Latar belakang sekolahnya Pak bagaimana dari kecilnya gitu sampai Bapak bisa jadi DPR, jadi latar belakangnya dari seperti apa sih? Baik, saya sampaikan bahwa saya dari latar belakang orang anak petani yang sekiranya dulu bahwa sekolah itu pada tahun 82 masih SD di Desa Pihu ini. Desa Pihu ya. Kebetulan menempuhi pendidikan di SMP di Talipura dulu. Yang selanjutnya yaitu di SMK 1 Kolaka. SMK 1 Kolaka ya. Jadi alumni ya. Sama Pak ya. Selanjutnya saya menempuh S1 di USN Kolaka. Sebelum pekerjaan sebagai pengacara apa aja Pak sebelum? Mengenai pengalaman daripada hidup saya. Ya. Saya sampaikan bahwa sebelum saya jadi lawyer atau pengacara, sedikit saya sampaikan bahwa saya pernah kronologis karir saya yaitu dari anak seorang ketua pemuda di desa ini, ya. Ketua pemuda di desa ini, selanjutnya ketua pemuda di desa ini. Ya, selanjutnya saya pada tahun 2000 saya dilantik menjadi kepala desa di Desa Pihu ini. Kepala desa di Desa Pihu ini hingga tahun 2009. 9 tahun Pak. Saya mengundurkan diri sehubungan saya akan maju ke calon legislatif. Syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Waso. Pada pertarungan saya tahun 2009, saya lolos di DPRD Kabupaten Kolaka sampai 2014. Jadi selanjutnya saya tidak pernah lagi maju ke DPRD. Selanjutnya karena sehubungan partai saya tidak lolos dalam verifikasi. Oke, ya. Kunci sukses Bapak Pak apa sih Pak? Kok luar biasa Pak dari pertama ya latar belakang dari orang tua yang transmigrasi. Ya pasti ekonomi pasti sangat sulit waktu itu. Bapak bisa jadi ketua pemuda, habis itu jadi kepala desa, hampir 2 periode ini Pak saya lihat. Dan DPR dan sekarang lawyer. Apa sih kunci sukses Bapak? Kenapa Bapak bisa seperti itu? Saya tadinya bahwa mau belajar bagaimana sebenarnya dunia hukum itu. Kalau dari dunia pendidikan maupun ilmu daripada pemerintahan di kepala desa, ilmu di politik sudah juga saya pelajari di DPRD. Mungkin saya selanjutnya belajar mengenai dunia hukum, bagaimana sebenarnya dunia hukum yang ada di negeri kita ini. Saya sangat terpanggil dan tertarik bagaimana
agar hukum betul-betul di negeri kita ini bisa ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Oke, gitu ya. Itu kunci suksesnya Pak ya. Ada nggak maaf Pak, tantangan ketika Bapak berkarir nih dari kepala desa, DPR sampai lawyer ini? Apa tantangannya apa aja? Tantangannya juga cukup lumayan karena pengalaman daripada begitu jauhnya, katakanlah kita melaksanakan tugas yaitu kurang lebih dari 87 kilo dari sini. Ya. Kadang-kadang dengan banyaknya kesibukan kita itu mengatur waktu itu kadang-kadang kita agak bagaimana ya, pas-pasan gitu. Jadi kadang-kadang terbengkalai satu sisi, terbengkalai dengan pekerjaan yang lain. Jadi terlalu banyaknya kesibukan, baik kemarin waktu di DPR maupun sekarang kadang-kadang diisi juga dengan kegiatan, yaitu bagaimana juga kita membuka usaha yang lain yang di luar daripada pekerjaan itu. Betul ya, banyak usaha. Saya lihat banyak usahanya Pak. Gitu ya. Oke, itu kunci sukses Bapak ya. Kunci sukses dan tantangan karena jarak aja, nggak ada kompetitor atau saingan gitu Pak waktu Bapak jadi DPR dan jadi lawyer gitu, atau dari jadi kepala desa jadi DPR jadi lawyer, apa kompetitornya? Nggak ada baku ini baku gesek atau gimana? Kalau soal di dalam persaingan itu di dunia politik soal biasa. Jadi itu hal-hal yang biasa yang tidak perlu kita terlalu campur ke dalam. Artinya dunia politik, dunia lawyer itu artinya semua itu dalam pekerjaan pasti ada tantangannya. Dengan tantangan itu bagaimana kita termotivasi lebih kuat untuk melawan tantangan itu agar kita bisa tembus dari tantangan yang kita hadapi. Jadi dengan semangat dan keberanian yang kita tanamkan di dalam diri kita, saya yakin semua itu tantangan bisa kita singkirkan dengan baik. Oke, ya sip. Oke, Pak begini, saya ini kan lagi tahap belajar dan banyak anak-anak muda yang seperti saya yang hari ini lagi menimba ilmu, yang lagi mau merintis karir gitu. Apa sih motivasinya Pak buat kami ini Pak? Sehingga motivasi Bapak saya bisa bagikan ke teman-teman dan bisa jadi inspirasi buat orang lain. Karena jujur banyak orang di Kolaka, di Sulawesi Tenggara ini kan banyak orang transmigrasi dari Bali Pak. Semoga bisa ngikut karir Bapak seperti ini, luar biasa sekali, suksesnya Bapak luar biasa. Saya tahu selain Bapak berkarir di hukum hari ini, Bapak juga seorang petani yang memiliki lahan yang sangat baik dan peternakan yang sangat baik di kampung ini. Apa motivasi Bapak buat kami Pak? Jadi saya mengajak kepada adik-adik sekalian yang ada di manapun berada, setiap langkah maupun usaha dan gerak yang kita lakukan untuk menuju kesuksesan itu sudah pasti ada banyak tantangan. Dengan tantangan-tantangan itu saya minta kepada semua yang ada di tempat ini, saya minta jangan dijadikan suatu beban bahwa itu merupakan salah satu hambatan kita untuk maju. Tantangan itu jadikanlah motivasi kita untuk lebih maju ke depan, untuk lebih sukses, apalagi untuk kedepannya ini persaingan kita sudah semakin ketat. Jadi semakin ketat persaingan kita ini, sehingga tantangan-tantangan itu memang kita perlu menanamkan daripada bagaimana sumber daya manusia itu sekarang. Ya, kalau itu untuk kedepannya yang jadi masalah adalah skill daripada orang itu sendiri. Ya, kendati pun apapun bentuknya, kalau memang kemampuan dan skill di dalam untuk berkompetisi tidak mempunyai kemampuan, saya yakin gagal dalam untuk kompetisi itu. Untuk itu mari kepada seluruh adik-adik sekalian menjawab tantangan itu, jangan katakanlah dengan beban, dan itu mari jadikan sebagai motivasi kita untuk lebih maju ke depan, untuk lebih sukses. Oke. Belajar dengan SDM ya, pengembangan SDM-nya dengan melatih skill untuk lebih bagus. Oke, ada 3 motivasi dari Pak Wayan Darmawan. Yang pertama buat kita semua, dimanapun kita berada, di dunia manapun, di dunia politik, di dunia bisnis, usaha apapun, pasti ada tantangan. Tapi tantangannya jangan jadi beban ya. Jadikan motivasi untuk kita berkembang. Yang pertama Pak. Yang kedua, latih SDM kita. Berarti maksudnya belajar yang bagus, yang tekun dan sungguh-sungguh. Betul. Oke, belajar.
Yang berikutnya Pak tentang skill. Jadi orang-orang yang memiliki keahlian inilah latih keahlian kita dengan bagus. Jangan takut untuk belajar lebih giat lagi. Itu maksudnya Pak? Iya. Oke. Itu aja Pak Darmawan. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat senang bisa sharing sama Bapak ke sini. Semoga teman-teman semua bisa, saya sendiri termotivasi melihat aktivitas Bapak yang luar biasa, dari jadi kepala desa naik jadi legislatif, habis sekarang jadi lawyer, dan itu sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan saya juga kepingin di salah satu posisi yang pernah Bapak lewatin, saya akan ada di posisi itu. Karena yang namanya nasib Ya, garis tangan itu sudah ada di kehendak daripada Tuhan ya. Jadi sang pencipta itu sudah artinya melahirkan daripada generasi-generasi apapun bentuknya. Kalau memang sudah garis tangan kita bahwa Tuhan menghendaki kita untuk jadi ya, itu ya, pasti akan jadi ya. Tapi dengan usaha dengan juga. usaha Ya, dengan tidak usaha. semena-mena bahwa itu datang dengan begitu saja, tapi Bukan bim salah bim. ya dengan bim salabim, tapi dengan usaha dan bekerja, tidak lepas juga dibarengi dengan doa. Ya, siap. Jadi motivasinya yang berikutnya, usahanya dikencangin plus dengan doa. Barengi dengan doa. Barengi dengan doa ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih waktunya. Ya. Om Santi Om. Om santi 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 Om.